Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, terdampak atau tidak nampak dengan mata atau dengan mata manusia adalah Allah, dan sebenar-benar patuh serta jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna darani finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan bahaya lisan jilid 2-nya tentang masalah ghibah. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari kalau mereka terjerumus dalam dosa besar ini dan kena ancaman yang sangat luar biasa, baik itu hukuman di dunia, juga lebih parah lagi di alam barzakh kuburan, dan di neraka nantinya bila tidak bertaubat. Ghibah ini disebutkan dalam sebuah hadis tentang definisinya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2589. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal ghibah? Apa kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya yang aku ucapkan itu sebenarnya ada pada dia, walaupun dia tidak suka, kekurangan kami misalnya, atau aib atau apa saja. Qala in kana fima ma taqul, atau in kana fihi ma taqul faqad ibtabtahu. Kalau seandainya ada padanya apa yang sedang kau ceritakan itu, yang kau anggap layak untuk bisa disampaikan, maka kau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau seandainya tidak ada padanya, berarti kau telah memfitnahnya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 16 halaman 129, beliau mengatakan, ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada, saat pembicaraan terjadi. Juga beliau mengatakan dalam kitab yang lain
tepatnya kitab Al-Azkar di halaman 597, beliau mengatakan secara rinci, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya ini atau tergelincir lisan seperti ini hanyalah sangat sedikit. Ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, sesuatu yang diceritakan ada pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, wajah yang ceria ataupun wajah yang cemberut, kebodohan, kefasihan lidah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Cara ghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, bahkan isyarat itu dengan mata, tangan, kepala atau yang semisalnya. Dari yang kita dengar dari hadis tadi tentang definisi ghibah dan apa yang dirincikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, berarti hampir semua kita bisa bahasakan yang bertujuan menyampaikan apa yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita sampaikan tentang dia masuk dalam dosa ini. Hasan Basri dan Masruq rahimahullah, ulama-ulama tabi'in menyebutkan, mereka mengatakan ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Jika yang dibicarakan sesuatu itu tidak benar, maka lebih besar lagi karena dia adalah fitnah. Dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam, jadi 26 halaman 167. Dalam Majma' al-Ansar, kitab yang masyhur, jadi 2 halaman 550 disebutkan, segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah, menyebutkan apa yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita bicarakan, termasuk dalam ghibah, dan hukumnya adalah haram. Pernah ada seseorang bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 6 halaman 136. Ada seorang wanita berkunjung dan bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai dia sampaikan hajatnya dan wanita itu mau keluar atau sudah keluar dari rumah Aisyah, Nabi SAW ada di situ. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan wanita itu pendek. Itu saja, cuma isyarat tangan, ya, mengisyaratkan kalau wanita yang tadi datang itu tubuhnya pendek dan tidak ada hajat untuk menyampaikan orang itu pendek atau tinggi, kecuali memang yang disampaikan apa yang sedang dia inginkan untuk ditanyakan. Maka Nabi SAW spontan mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, qad tabtihi atau qad tabtiha, artinya engkau telah menggibahnya. Jadi isyarat saja sudah cukup kena dosa ini. Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah dengan sangat jelas dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian prasangka itu pasti dosa. Artinya dalam Islam kita disuruh ambil berita yang pasti saja. Selama masih prasangka tinggalkan. Dan jangan kalian saling memata-matai. Jangan saling menggibah satu sama yang lain. Tepatnya bahasa Indonesia adalah menggunjing. Apakah kalian mau, lalu Allah sebutkan hukumannya orang yang menggibah di sini. Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian sementara dia sudah jadi bangkai, lalu kalian tidak mau itu? Maka bertakwalah kepada Allah, artinya patuh pada Allah, hati-hati jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran ini. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Maksudnya bagi orang yang pernah melakukan lalu kemudian mereka bertaubat. Asy-Syaukani berkata berhubungan dengan ayat ini dalam buku yang masyhur Fathul Qadir di jilid 5 halaman 87, beliau mengatakan Allah Ta'ala memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seseorang karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Lalu dikatakan dalam ayat ini, kata beliau, ada isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia haram untuk dimakan, maka demikian pula kehormatannya. Ayat ini melarang setiap muslim menggibah dengan perbuatan, dan perbuatan itu dipastikan perbuatan jelek, penuh dengan dosa, dan pelakunya tercelah. Qatadah rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit atau bangkai penuh dengan ulat untuk engkau makan, maka ketahuilah demikianlah buruknya jika engkau menggibahnya saat ia masih hidup.
Dinukil dari kitab Jami' al-Bayan wa Ta'wil Ayatul Quran, jilid 26 ayat 169. Dan kita perlu teman-teman sekalian merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya, hukum ghibah ini secara mutlak ulama sepakat haram. Dinukil dari kitab Kunuz Riyadus Salihin, jilid 18 halaman 164, disebutkan para ulama sepakat akan haramnya ghibah. Dan ghibah termasuk dosa besar. Kalau dosa kecil bisa dimaafkan dengan orang wudu, sholat, dan semua amal saleh bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, maka berarti wajib taubat nasuha. Ada rincian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat dari dosa besar, kalau umum dosanya, maka itu dengan cara, misalnya orang berzina, maka dia taubatnya meninggalkan dosa itu seketika, menyesali, yang kedua dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan hak manusia, misalnya mencuri, maka selain tobat kepada Allah, wajib minta keridhaan terhadap barang yang pernah dicuri, atau kalau tidak, dikembalikan barang yang pernah dicuri. Kalau pernah memukul fisik, minta keridhaannya. Kalau tidak, maka berikan badan kita juga untuk dipukul, yang dikenal namanya kisos. Begitu juga dengan orang yang mencoreng kehormatan seseorang, menghinanya, yang menggunjingnya, memfitnahnya, sudah merusak kehormatan orang ini, maka dia wajib tobat kepada Allah SWT dengan 3 syarat tadi, meninggalkan dosa itu, menyesal dan janji sama Allah tidak akan mengulangi, ditambah yang keempat adalah meminta kehalalan dari orang tersebut, dan kalau dia tidak memaafkannya, maka terus dia berusaha untuk minta maaf dan menjelaskan kepada orang-orang yang pernah dia sampaikan, saya pernah menggunjing fulan. Pasti Anda ingat siapa orang yang pertama Anda telepon untuk gosipin seseorang yang jadi target. Teman-teman dekat misalnya. Katakan saya pernah ceritakan tentang seseorang ini buruk. Maka saya menarik perkataan saya dan saya bertobat kepada Allah. Kalau dia sebarkan setelah itu dosa dia. Tapi kita harus memberhentikan dosa yang sudah kita sebarluaskan. Oleh karena itu teman-teman sekalian sudah kita ingatkan di khutbah yang lalu. Di bahaya lisan satu, hati-hati dengan lidah. Ingat riwayat yang kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia, ya, Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW mengatakan, mau enggak saya tunjukkan kamu keselamatan dari semua perkara, kau pasti akan aman. Maka kata beliau, tentu. Kata Nabi SAW sambil memegang lidah beliau, ya, amsik alaika hadza, kontrol ini darimu. Jadi ini berbahaya sekali, karena kalau ini salah maka akan salah semuanya. Juga sudah kita ingatkan hadis riwayat Muslim yang kata Nabi SAW, kalau anak Adam tiba di pagi hari, seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan dan berkata, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami, karena kami hanya ikut dengan kamu. Kalau kau lurus kami lurus, kalau kau bengkok maka akan bengkok. Teman-teman sekalian, rugi sekali, dan bayangkan ini ruginya kalau seseorang di antara kita sudah sibuk dengan amal saleh, sholat, berjaga 5 waktu, tutup aurat, berusaha mencari pendapatan halal, sudah berbuat baik banyak hal. Tapi subhanallah semua itu dinikmati oleh orang-orang yang telah kita ganggu dengan lisan kita. Pada hari kiamat nanti mereka akan datang dan akan menuntut, sholat kita akan diambil, puasa kita akan diambil, zikir kita akan diambil, semua ibadah kita bisa diambil dan bisa habis. Hadis yang masyhur yang Anda sudah tahu semuanya tentang masalah orang yang bangkrut. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan itu gampang. Kalau cuma duit hilang bisa dicari lagi. Permasalahannya bukan itu. Orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, banyak ibadah-ibadahnya. Tapi pernah dia memukul orang ini, pernah mencaci maki orang yang itu, menggunjing dan memfitnah, pernah membunuh atau memukul atau apa saja jenisnya. Maka orang-orang ini akan datang dan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kalau tadi kita tidak berusaha untuk taubat nasuha. Dan kata Nabi SAW digambarkan ini, kalau orang-orang ini minta lalu diberikan pahala-pahala dia. Kata Nabi SAW, kalau habis pahala dia dan masih ada orang yang datang menuntut, sudah habis nih pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, habis semuanya. Bakti sama orang tua, sedekah buat istri dan anak, habis semuanya. Tapi masih ada yang nuntut juga. Oh, pernah juga saya digosipin sama dia, pernah juga saya difitnah sama dia, pernah juga ada hak saya tidak dikasih. Maka diambil dosa-dosa mereka, zinahnya orang, ribanya orang, mencurinya orang, dosa-dosa dia dipikulkan kepada orang yang tadi
panen pahala besar selama di dunia. Kemudian akhirnya habis semua pahalanya, tinggal dosa-dosa orang yang dihukum dia dengan dosa-dosa orang tersebut. Betapa bangkrutnya orang ini. Seringkali kita dengar hadis ini tapi subhanallah masih saja luput. Dan kita anggap biasa. Tidak pernah kita jadikan sebagai sebuah ibrah dan pelajaran. Kontrol lisan saudaraku. Orang beriman hanya mengucapkan dari lisannya sesuatu yang bermanfaat. Mendatangkan pahala atau minimal mubah. Itu saja. Atau diam. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik saja. Makna baik yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, doa, baca Quran, memberikan nasihat, memberikan pelajaran, atau hal yang mubah, menanyakan kabar misalnya, atau apa saja yang mubah yang tidak berhubungan dengan masalah haram. Atau dia diam, kata Nabi SAW. Berapa banyak orang subhanallah tidak mengontrol masalah ini. Kata-kata itu saudaraku seiman selama belum keluar dari lidah kita, masih milik kita. Tapi kalau sudah keluar, sudah milik publik, dan ini susah untuk dikontrol. Untuk menariknya kembali sulit, tidak semudah itu. Oleh karena itu harus hati-hati. Dinukil dari seorang salaf pernah, muridnya datang lalu mengatakan, Syekh, saya pernah menggibah Anda. Imam dipanggil, hai imam, zaman dulu dipanggil imam. Kalau kita kiai sekarang, hai imam, saya pernah menggibah Anda. Saya ingin bertaubat, bagaimana caranya? Saya ingin Anda memaafkan saya. Kata dia, tobat kepada Allah dan plus lagi. Kau harus mengembalikan namaku. Ini bahaya sekali. Kalau ada orang langsung mengatakan, baik saya maafkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia minta kita perbaiki nama dia, ini luar biasa. Siapa yang sudah menangkap perkataan itu? Dan di mana kita akan cari mereka? Kalau sekarang di zaman kita masih lebih mudah. Ada media yang kita bisa angkat di Facebook kita, di Instagram kita, di YouTube. Kita bisa sebarin, mudah-mudahan bisa nyebar. Tapi Allah alam, apakah semua orang mendapatkan itu atau tidak? Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian kontrol semua ini. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk mengontrol lisan ini. Ingat perkataan juga yang kami sampaikan pada khutbah yang lalu. Bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada sesuatu yang paling harus sering dipenjara lebih lama dibandingkan lisan. Dan Allah memberikan kita 2 buah kuping dan 1 lidah agar kita lebih banyak mendengar daripada kita lebih banyak berbicara. Ini penting sekali untuk difahami. Pernah ada seseorang di majlis Iyas Al-Muzani, rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan kecerdasannya. Dia mengatakan, ada seseorang di majlisku selalu diam, dan dia ada di pojok saja. Selama bertahun-tahun belajar tidak banyak bicara. Maka kemudian saya satu waktu bertanya kepada dia, kenapa engkau sendiri di antara semua yang hadir selalu diam? Tidak seperti yang lainnya, banyak bertanya, banyak ngobrol dan segala macam. Dia mengatakan, saya dengarkan, maka saya dapat manfaat. Saya diam, maka saya selamat. Jadi ini cara orang-orang untuk menjaga itu. Karena ini bahaya sekali. Kembali kepada hadis tadi, maaf saya keliru, bukan Mu'adz bin Jabal, tapi bukan Abu Dzar, tapi dia adalah Mu'adz bin Jabal. Yang kata Nabi SAW, pada saat Nabi mengatakan, maukah saya tunjukkan kepadamu sesuatu yang bisa menyelamatkan dari semua perkara buruk? Artinya kau akan selamat, pegang lidahmu ini. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena sesuatu yang kami ucapkan dengan lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka kau Mu'adz kalau kau tidak faham. Apakah kau tidak tahu bahwasanya mayoritas orang dilemparkan ke api neraka di atas wajah dan hidung mereka justru karena kesalahan lidah mereka. Saudaraku seiman, kita ulangi hadis-hadis ini. Hadis ini ancamannya sangat luar biasa. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muhammad jilid 3 halaman 213 atau 223, maaf. Kata Nabi SAW, lamma urija bi, waktu saya sedang dimi'rajkan naik ke langit di kisah Isra Mi'raj, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Aku lewat dan diperlihatkan sekelompok orang, kaum berarti beberapa orang, yang kuku-kuku mereka itu dari tembaga yang tajam, ya. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka itu mencakar wajah mereka sendiri sampai berdarah dan dada mereka berdarah-darah semuanya. Faqultu man haula'i Jibril, maka aku pun bertanya kepada Jibril, siapa itu? Siapa mereka ini? Kenapa mereka punya kuku yang tajam dari tembaga, bukan kuku kayak kita ya, dari tembaga yang tajam dan dicakar sendiri wajahnya sampai berdarah-darah dan dadanya juga begitu. Qala, maka Jibril alaihissalam menjawab, haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaka'una fi a'radihim. Mereka itulah orang yang sibuk memakan daging manusia. Bukan memakan di sini secara fisik, tapi maksudnya adalah menggosipi atau menggibah atau menggunjing orang. Dan mereka selalu saja masuk membahas tentang kehormatan orang lain. Sibuk ya, dengan kehormatan orang lain, dicoreng sama dia. Dia tidak puas sampai orang itu jatuh namanya, sampai rusak namanya. Dan ini aneh sekali.
Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dalam Islam, kalau kita lihat ada kekurangan dari saudara kita muslim, sunnahnya datang dan nasihati dia. Dan orang yang ikhlas kalau memberikan nasihat tidak akan pernah memamerkan masalah ini. Dia datang, dia sampaikan baik-baik. Imam Ahmad rahimahullah pernah menemukan muridnya dia yang sudah layak mengajar, punya murid-murid lagi. Dan satu waktu Imam Ahmad lewat di siang hari, ternyata muridnya lagi duduk di bawah pohon dan mengajar orang-orang. Murid-muridnya lagi, itu kena sinar matahari. Tapi si guru dinaungi dengan pohon. Imam Ahmad datang selepas sholat tahajud sebelum subuh. Di waktu ini. Tidak ada keramaian pada saat itu. Lalu Imam Ahmad ketuk-ketuk pelan-pelan pintu kamar atau rumah muridnya ini. Begitu dibuka, begitu dia tanya siapa, Imam Ahmad mengatakan Ahmad dengan suara kecil. Begitu dibuka pintunya, muridnya kaget. Dia mengatakan, Imam, kenapa anda datang? Biarkan saya datang kepada anda. Ada keperluan apa? Kata Imam Ahmad, tidak. Saya lebih layak datang kepadamu hari ini. Kata muridnya, lalu Imam Ahmad masuk rumah itu jinjit. Pelan-pelan, padahal waktu itu tanahnya masih belum ada keramik dan segala macam. Masih tanah, orang kalau jalan pun tidak kedengaran sebenarnya. Tapi ada hikmah di sini. Dia jalan jinjit, lalu kemudian dia duduk di kursi dengan pelan-pelan, lalu dia berbisik mengatakan, ingatlah, saya ingin mengingatkan kepadamu satu perkara, saya khawatir Allah menghisapmu nanti hari kiamat. Kata muridnya, apa itu? Kata Imam Ahmad, tadi siang saya lewat di majlis yang sedang kau isi, kau berada di bawah pohon ternaungi sementara murid-muridmu kena matahari. Allah akan tanya kamu nanti itu. Maka muridnya mengatakan jazakallah khairan. Lalu Imam Ahmad mengatakan baik, dia keluar. Tetap dia jinjit-jinjit lalu pergi. Tidak ada yang tahu masalah ini. Tidak dipamer kepada orang. Tujuannya lillahi ta'ala. Ini yang benar. Nasihatin orang. Dan kesalahan orang serta kurang orang adalah ajang pahala buat kita. Bukan untuk digunjing. Bukan untuk disebarluaskan. Sehingga akhirnya seakan-akan kita menjadi seorang pahlawan telah menyebutkan aib dia. Hati-hati. Ancamannya sangat berat. Nabi SAW mengingatkan juga di dalam sebuah hadis yang sahih, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbuh. Wahai orang-orang yang sudah mengatakan beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La tagtabul muslimin. Jangan pernah kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan sengaja mengikut-ngikutin mencari-cari kekurangan dan aib mereka. Fa innahu man ittaba auratahum yattabi'illahu auratah. Karena ketahuilah siapa yang sengaja mencari-cari aib dan kekurangan seorang muslim, Allah juga akan mencari-cari aib dan kesalahan dia. Wa man yattabi'illaha auratahu yafdahu fi baitihi. Dan siapa yang telah Allah cari kesalahannya, Allah akan permalukan dia walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Demikian juga sabda Nabi SAW. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fi askanahu Allah ridghatal khibal atau khabal hatta yakhruja mimma qal. Hadis sahih riwayatkan Abu Daud yang artinya barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentang seorang mukmin, apalagi kalau tidak ada pada dia, kalau ada ghibah, kalau tidak jadi fitnah, maka Allah akan tempat tinggalkan dia atau berikan dia hukuman di lumpur yang buruk dari neraka sampai dia bertobat dan meninggalkan apa yang dia ucapkan itu. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita renungi hadis Nabi SAW. Bubar dari sini, kalau ingat pernah gosipin siapapun, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada dia. Tidak ada yang jamin kita masih hidup sebentar sore. Atau mungkin bahkan setelah khutbah Jumat ini, berapa banyak orang yang ajalnya datang. Ingat, pada saat kita sedang menyambut hari baru, berarti makin dekat hari pulang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti makin dekat juga hisab kita. Oleh karena itu pergi ke akhirat, jangan pernah bawa dua hal. Dosa dan musuh. Ini banyak orang selalu siapkan musuh setiap hari. Tapi pergi ke akhirat, bawa dua hal. Amal soleh dan teman yang baik. Itu saja. Dan isi sisa umur kita ini yang tersisa dengan amal-amal soleh. Kebaikan-kebaikan, bertobat. Kalau tidak berbahaya. Kata Nabi SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, segera dia minta kehalalannya saat ini. Maksudnya pada saat dia masih hidup. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Maka karena akan datang nanti hari kiamat, pada saat kalian dibangkitkan, tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Dolar, rupiah, euro, enggak ada lagi. Enggak bisa negosiasi nanti dengan uang di sana. Min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, dan sebelum diambil pahala-pahalanya diberikan kepada saudaranya yang dia lakukan kezaliman padanya. Fa in lam lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alai. Kalau dia tidak punya cukup pahala untuk membayar kesalahan saudaranya,
kesalahan dia terhadap saudaranya, maka akan diambil dosa saudaranya dilimpahkan kepada dia. Ingat teman-teman sekalian, kalau ada orang buat zalim kepada kita, apapun sifatnya, mau digosipin, mau difitnah, mau apa saja, diambil hak kita, kapan kita bersabar di situ, tidak membalas keburukan dengan keburukan, pastikan kita akan mengambil hak kita sepenuhnya dari dia nanti pada hari kiamat. Kalaupun dia bertaubat, maka tetap sudah ada nilai pahala. Yang tidak bisa kita dapatkan nilai pahala itu kecuali dengan cobaan tersebut. Ada orang subhanallah begitu digosipin oleh satu orang, sibuk seluruh media dia berbicara tentang membalas orang tersebut. Apa manfaatnya? Orang itu berdosa, dia juga berdosa. Dan dia kehilangan pahala. Serta tidak bisa juga menuntut di mahkamah Allah. Mahkamah Allah sangat besar, sangat adil, dan balasannya juga sangat maksimal. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang menggosipin orang lain, dia menggibah, kemudian kita membela, kita justru mengatakan jangan, itu tidak boleh, ini pahalanya sangat besar. Sampai pada tingkat kita akan diselamatkan dari api neraka. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tikahu minan nar." Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa membela kehormatan saudaranya dari ghibah, ada orang gosipin orang, jangan, tak boleh gitu ya. Maka menjadi pasti Allah akan membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu teman-teman sekalian selalu jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kalau aib itu yang ada pada orang tidak ada pada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang lihat aib pada diri seseorang tidak ada padanya, ucapkan alhamdulillahillati afani mimma ibtala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluknya yang lain. Kalau ada juga pada kita, justru kita kesempatan bertobat dan memperbaikinya. Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna, semuanya pasti punya kekurangan. Kekurangan orang lain sekali lagi justru ajang pahala buat kita, bukan justru kita menjatuhkan dan menghilangkan ya dia dari nama atau menghilangkan dia di tengah-tengah masyarakat hanya karena untuk mengejar sedikit pujian orang. Allahu a'lam. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, ngajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah karena sungguhnya dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Jumat ada waktu mustajab doa, ada dua buah riwayat. Riwayat Imam Muslim menyebutkan itu antara khatib duduk di khutbah sampai diiqamahkan salat. Oleh karena itu semua khatib umumnya berdoa di khutbah kedua sebagaimana juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga ada hadis riwayat An-Nasa'i, Jumat ada 12 waktu di mana tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah, dan perbanyaklah atau maksimalkan berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka ini salah satu waktu yang mustajab dengan izin Allah SWT, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu sampai engkau menerima puji-pujian kami dan engkau jadikan sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini, di musalla ini, kecuali karena ingin mengerjakan salah satu perintah yang kau wajibkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Maka terimalah pahala ini, terimalah ibadah dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Serta ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami, bahkan gantilah menjadi pahala dengan izinmu kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Satukan kami di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Indonesia, bagi muslimin, semoga engkau kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Lunasi utang negara kami dengan semudah-mudahnya, kayahkanlah kami dengan hasil-hasil yang engkau berikan kepada kami sebagai rezeki, dan maafkanlah semua yang sudah berbuat kesalahan di antara kami. Ya Allah, tolonglah saudara kami di India, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam
Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah berikanlah kami semuanya kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan berikan kami semuanya kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin, wahai zat yang maha pengampun juga Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Wa ashkuru an ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.